Pagi anak-anak. Pagi Bu. Memang sehat semua hari ini. Sehat Bu. Di suatu saya sama saya. Apa saya? Apakah ini ada di akhir anak? Ini saya bersama. Masih di mana kalian? Sakit pada Ibas berapa hari? Beberapa hari besok kemarin ibu kita lagi kerja bersama-sama ya. Ya Bu. Kalau kerja di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sakit Bu RSUD kan. Besok kita di rumah. Iya Bu. Iya, adakah mau yang mau isi di kamar mandi? Ada Bu. Ada kembali nanti kita mulai proses pembelajaran dan mereka di satu orang tidak boleh pada Boleh. 2 menit ya. Baik Bu, selamat baru. Cuma hari ini kita mau hapus papan tulis. Ada Jadi setelah Bapak Ibu tolong propertinya di atas meja agar kemudian masuk salahnya kalian. Sebelum kita melakukan bayinya kita berdoa dulu. Minta kepada Kristus untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Angkat bayinya kita pada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini boleh kita segera baca doa. Kalau Fatihah Baca sendiri ya Bu. baca sendiri, tidak berdoa ya. Jadi dengan kita berdoa sebelum pelajaran, semoga Allah memberkati kita dalam memahami pelajaran kali ini. Apakah Anda masih mengingat pada minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Allah. Demokrasi berlaku. Betul. Ada yang tahu? Apa saja sudah kita belajar kemarin? Yang coba benar. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1999, di mana kekuasaan dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat melalui sistem parlementer. Ya, ada lagi yang perlu disampaikan. Sabina coba. Dalam sistem ini, pemerintahan sering mengganti akibat konflik antar partai. Kemudian menciptakan ketidakstabilan politik yang akhirnya menyebabkan perubahan ke demokrasi politik. Ya betul. Tepuk tangan untuk orang Jadi berdasarkan yang sudah Ibu lihat, Ibu dengar bahwasanya Ibu sudah mengetahui tentang demokrasi di luar. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang demokrasi terpilih. Anak-anak ada yang tahu apa itu demokrasi? Apa yang anak tahu tentang demokrasi? Demokrasi apa ini? Ya silakan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana dari rakyat dengan rakyat. Ya betul. Apa tadi ini?
Politik. Apa? Politik. Ya, betul. Saya berdasarkan yang sudah dibahas. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Jadi di sini kita akan bahas mengenai demokrasi tertinggi. Apa yang kalian ketahui tentang sistem demokrasi di Indonesia? Lihat coba apa tentang demokrasi, sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Ada lagi, apa sistem demokrasi di Indonesia? Pada saat ini demokrasi Indonesia pada saat ini bisa dilihat dari pemilu, dari pemilihannya melalui dari suara rakyat. Ya betul, seperti yang sudah disampaikan oleh hukuman, maksudnya demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini menempatkan kedaulatan di tangan rakyat melalui mencakup dengan pemilu untuk pemimpin dan wakil rakyat. Nah, di sini coba anda lihat gambar tersebut. Coba perhatikan. Negara yang lain. Coba lihat ketika anak-anak melihat gambar ini, apa yang diberikan dalam perjalanan? Presiden semuanya. Ada lagi apa? Apa? Ya, apa yang jadi ya demokrasi itu? Apa yang anak ketahui mengenai demokrasi dulu? Misalnya, coba yang ketahui mengenai demokrasi ini. Demokrasi itu yang pertama ada demokrasi yang berpusat pada presiden. Yang kedua itu tentang sumpah-sumpah atau Perintah 11 Maret. Yang ketiga ada presiden dan yang keempat peristiwa Indonesia Berserikat. Ya betul. Kalian ada yang tahu apa itu demokrasi terpimpin? Visi Molida apa itu demokrasi terpimpin? Berarti ada presiden. Ada lagi yang tahu? Jadi demokrasi terpimpin itu adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin ini muncul dikarenakan respon terhadap kegagalan demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Jadi pada hari ini kita akan belajar dengan model cooperative learning equal to self. Nah, jadi pada hari ini kita akan melihat mengenai latar belakang, ciri-ciri, kebijakan, kelemahan, dan penyebab adanya demokrasi terpimpin. Untuk mengetahui ini semua, Ibu akan membentuk kalian ke dalam 3 kelompok. Di mana kelompok 1 Putri, Ani, Sakina, Lukina, di mana Ani membahas mengenai latar belakang demokrasi terpimpin. Putri membahas mengenai ciri-ciri demokrasi terpimpin. Sakina membahas mengenai kebijakan demokrasi terpimpin dan juga Lukina membahas mengenai aceh dan kelemahan demokrasi terpimpin. Ini kelompok 2, nanti bagiannya sama juga ya. Nah, di sini kan ada 5 anggota ya. Jadi nanti sesuai rasanya yang mana pada kelompok saya sebetulnya lebih ya. Dulu isi dicatat.
Dan nanti yang bertugas sebagai anggota satu yang berhasil mengenai demokrasi tentang latar belakang demokrasi untuk dibandingkan dulu akan membentuk kelompok ini sesama dengan anggota A dan juga B sesama anggota B akan membahas mengenai latar belakang. Coba dulu berpindah posisi. Di sini untuk anggota A, sini anggota B, untuk anggota C. Anggota D di sini aja. Coba nanti anak-anak sesuai nomor tadi. Ciri-ciri di sini untuk yang di sini ya. Siapa yang bahas ini dari belakang? Di sini ya anak. Oke, ke mana kamu ke belakang? Apa? Aku ke rumah Andi. Di sini ada lemah, ada lemah. Sini lemah. Oke, dulu semua. Ini makan nih. Ini bawa ke rumah sakit. Membentuk ahli menuliskan tentang materi-materi. Coba diskusikan ya. Jadi kita sudah baca ada dalam latar belakang saya. Dan diskusikan itu sesama buat di ini kelemahan apa kebijakannya aja ya. Ini ada belum menitnya waktunya. Ibu, ada ya, Kebebasan partai golongan darah. Sudah. Oh, kami terakhir siap bukan kami kemana? Nah, selanjutnya kalian ini kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan masing-masing kepada kawan-kawan apa saja yang sudah Anda diskusikan pada kelompok ini. Coba dulu. Sabina kembali ke kelompok asalnya.
Nah, selanjutnya anak itu jelaskan kepada kawan-kawannya apa yang sudah didapatkan di kelompok ini. Terus tadi yang penjelasannya pemberiannya adalah sudah ya. Jadi coba perhatikan. Selanjutnya Mama di sini membuat big mapping mengenai tadi kan sudah kawan-kawannya menjelaskan tentang latar belakang, ciri-ciri, kebijakan, akhirnya dan kelemahannya. Di sini anak merangkum semua apa yang sudah didapatkan. Oke, Bu. Apa sudah ada pulpennya. Sudah siap ya Mama, coba tempelkan hasil kerjanya di kelompok 1 tempel di sampingnya, kelompok 2 di untuk kelompok 1 tolong presentasikannya satu orang. Yang lainnya coba dengar kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana nanti kami ada latar belakang pada demokrasi terjadi ketidakstabilan politik dan pemerintahan yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Ciri-cirinya yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yang kedua adalah partai politik dibatasi, yang ketiga ideologi nasakom, dan yang keempat kebebasan pers, dan yang kelima sistem musyawarah dan mufakat. Kebijakan demokrasi terpimpin yang pertama adalah pembebasan Irian Barat, yang kedua penurunan rupiah, yang ketiga perdagangan kreditan. Nah, yang terakhir adalah pelemahan, yang dimana dominasi kekuasaan Soekarno. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada yang dapat menginfokan apa saja yang sudah dipresentasikan oleh kawan-kawan kita. Ada dapat menginfokan? Jadi tolong simpulkan apa saja yang sudah kita belajar pada hari ini. Jadi pada sistem PSB terjadi terjadinya ketidakstabilan politik dan pemerintah yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Terus ada ciri-cirinya kekuasaan eksekutif, politik demokrasi. Terus ada kebijakan terpimpin yang satu pembebasan negara dan pengenalan dunia. Yang lainnya ada yang bisa menyimpulkan? Coba Sakina simpulkan. Sudah sampai pada simpulan sudah. Berdasarkan kelompok 1 yang coba siap tadi, kelompok 1 jadi ada satu Nah, berdasarkan yang hasilnya ini kekurangan dan kurangnya dari
ya, tidak puas main akhir. Jadi kurang 1 bintang, selanjutnya dari kita kan berarti bintangnya berarti ya dua Kasihan nih. dua. Tadi yang pertama yang saya tadi yang coba siap untuk nomor 1 jadinya ini kurang 1 bintang. Berdasarkan hasilnya ini lengkap ya. Dan sesuai juga dengan konsep. Ya bintang. Jangan jauh. Kalau yang kita lihat dari kelompok 3 selanjutnya ya. Ini berdasarkan isinya kelemahan dari demokrasi terpimpin, tidak menguasai demokrasi, kelemahan demokrasi. Berdasarkan ini sudah lumayan lah kita konsepnya. Artinya Ya. Yes. Jadi kita semua pada ini sebelum kita menghitung pembelajaran, ibu ada satu tugas, keluarkan satu kertas masing-masing. Masalahnya, apa yang dapat dipelajari dari pengalaman demokrasi terpimpin untuk diterapkan dalam sistem demokrasi saat ini? Menurut kalian, apakah sistem ini dapat diterapkan kembali di demokrasi pada saat ini? Dikerjakan dalam waktu 3 menit. Baik, Bu. Sudah dikumpulkan ya. Jadi sekian dari kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Minggu depan kita akan belajar mengenai masa Orde Baru. Jangan lupa belajar ya, supaya nanti pada minggu depannya lebih aktif. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.